melangkahkan kaki keluar rumah, memasuki mobil, lalu mengendarainya dengan santai. Aku sedikit puas telah menghajar perempuan itu. Walaupun aku sakit hati karena ternyata bukan hanya karena paksaan mertuaku saja dia menikahi perempuan itu, tapi karena tergoda akan rayuannya. Aku mulai berpikir, sepertinya perempuan itu punya niat jahat memasuki rumah tangga kami. Aku yakin hartalah incarannya. Suamiku yang punya pekerjaan bagus, dengan gaji pokok melebihi 20 juta per bulan ditambah lembur dan bonusnya, pasti banyak yang mengincarnya. Aku harus berhati-hati. Aku tak boleh membiarkan perempuan itu mendapatkan maunya. Aku harus menyadarkan suamiku bahwa dia bukanlah perempuan baik-baik. Tapi aku harus mencari tahu tentang perempuan itu. Aku tidak boleh gegabah. Kularikan kendaraan menuju rumah. Sebelum sampai rumah, aku berhenti membeli martabak manis. Perutku rasanya lapar. Aku tak bernafsu makan nasi. Sesampainya di rumah, ku letakkan kunci mobil dan handphone di atas nakas, duduk di ruang tamu. Menyalakan televisi dan memakan martabak manis yang ku beli tadi. Aku ingin sedikit melupakan kejadian tadi, sekaligus menunggu kepulangan suamiku. Awas saja kalau dia bohong. Aku akan bertindak lebih jauh lagi. Suara mobil Mas Yoga memasuki garasi rumah, aku segera membukakan pintu. Akhirnya dia pulang juga. Mas Yoga memasuki rumah, tapi wajahnya seperti memendam kemarahan. Aku tahu, mungkin dia marah setelah kejadian tadi. Mas marah padaku. Iya, Mas sangat marah Riana. Seharusnya aku yang marah, kamu bilang ibu yang memaksa menikahi perempuan itu, nyatanya apa? Semua itu karena kamu tergoda akan rayuannya. Ya, aku memang tergoda akan rayuannya. Tapi ibu juga merestui pernikahan kami. Karena dia ingin secepatnya punya cucu. Sekarang aku telah hamil, aku bisa memberikan cucu untuk ibu dan anak untukmu, aku mau kamu tinggalkan dia. Tidak semudah itu Riana, dia juga hamil, di perutnya ada calon anakku juga. Lalu Mas mau beristri dua selamanya? Iya, mau bagaimana lagi? Semua ini sudah terlanjur. Tapi aku tidak sudi hidup seperti ini. Tolong mengertilah Riana, Mas akan mencoba berlaku adil pada kalian berdua. Mendengar kata-kata adil aku menyeringai geli. Adil apanya Mas? Apa dengan begini kamu pikir adil? Seharusnya kamu pulang kerja langsung ke sini, nyatanya apa? Hanya untuk kali ini saja, semua ini Mas lakukan karena dia masih baru di sini. Baik. Sekarang tentukan hari untuk kami berdua. Kapan kamu denganku, dan kapan kamu dengannya? Mas akan di rumah rindu, Senin sampai Rabu. Sedangkan denganmu Kamis sampai Minggu. Apa kamu puas? Mendengar pembagian harinya aku tersenyum puas, berarti lebih banyak waktu denganku daripada perempuan itu. Baiklah, aku setuju. Tapi ketika kamu denganku, jangan sekali-kali bertemu dengan perempuan itu. Aku tidak suka, tapi Mas mohon, jaga sikapmu ke depannya Riana, jangan suka menganiaya rindu. Mas tidak mau sesuatu terjadi pada kandungannya. Iya, Mas, aku minta maaf. Mas mau Riana yang dulu, yang lembut dan penyayang. Mas benar-benar tak menyangka kamu bisa berubah seperti ini. Semua itu karena aku tidak sudi diduakan Mas. Maafkan Mas ya, sayang. Ya. Dia memelukku erat, mencium keningku. Menatap mataku yang jelas sekali ada kilatan kecemburuan padanya. Aku tak bisa menyembunyikan perasaan itu. Mas akan selalu menomor satukan kamu sayang. Aku tak menolak saat Mas Yoga menggendongku ke kamar. Meminta haknya sebagai suamiku. Hasrat yang juga bergelora di dadaku tumpah ruah mengikuti irama kepuasan yang dia suguhkan. Aku mencintainya. Walau apapun yang telah dia lakukan padaku. Rasa itu tak bisa kutepis, aku mengaguminya semenjak dulu. Saat pertama sekali dia membawaku ke rumahnya. Saat dia menjadikan aku ratu di rumahnya. Walau sekarang bukan hanya aku di hatinya. Paginya, aku terbangun, lalu mandi dan sholat subuh. Membangunkan dia yang masih terlelap. Mas, bangun, sholat dulu, keburu siang nanti. Dia menggeliat bangun,
mengucek kedua matanya. Setelah itu aku keluar, menuju dapur, membuatkan sarapan untuknya. Setelah sarapanku hidangkan di meja makan, aku menuju kamar. Dia sedang bersiap untuk ke kantor. Baju-bajunya sudah aku setrika sejak kemarin, jadi dia tinggal memilih apa yang mau dia pakai. Mas, sarapan sudah siap. Ayo sarapan dulu. Tunggu bentar sayang, Mas pakai kaos kaki dulu. Ya Mas. Aku beranjak kembali ke ruang makan duduk di sana menunggu suamiku. Ma, bikin sarapan apa? Nasi goreng Mas, ayo duduk. Mas Yoga duduk dan menikmati sarapannya. Nanti siang, Mas jemput kamu di rumah ya. Mas mau ngajakin kamu ke dokter. Periksa kandungan. Siang ini Mas. Bukannya Mas kerja. Mas izin sebentar nanti. Mas sudah bikin janji sama dokter. Jadi tidak akan lama nanti. Kamu siap-siap ya, setelah Mas datang kita langsung berangkat. Baiklah Mas. Kalau begitu, Mas pergi kerja dulu ya. Hati-hati di rumah. Kamu segera sarapan. Jangan ditunda-tunda. Dia mencium kening dan kedua pipiku, aku menyalaminya dan mencium tangannya. Setelah itu dia pergi bekerja. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar. Pergi ke dokter nanti siang, masih banyak waktu. Aku kepikiran tentang perempuan itu. Sepertinya, aku harus siap di madu untuk selamanya. Kepalaku pusing, membayangkan hidup seperti ini. Apakah aku sanggup atau tidak? Aku beranjak ke lemari, sepertinya mulai sekarang aku harus menyelamatkan harta benda milikku. Apa yang aku punya sekarang tidak boleh jatuh ke tangan perempuan itu. Untuk seterusnya aku akan meminta Mas Yoga berlaku adil padaku. Bukan hanya masalah waktu tapi juga materi. Dia harus adil. Aku mencari sertifikat rumah, BPKB mobilku dan mobil suamiku, deposito, tabunganku serta perhiasan yang aku miliki. Semua atas namaku, baik sertifikat, mobil ataupun deposito dan tabungan. Jadi Mas Yoga tidak akan bisa berbuat macam-macam. Yang tidak aku pegang cuma kartu tabungan suamiku. Ya, dia punya tabungan sendiri. Tabungan itu berasal dari uang lembur dan bonus yang selama ini dia dapatkan. Aku tak masalah sedikit pun, selama ini dengan uang itu mungkin dia membiayai hidup perempuan itu. Tapi, mulai sekarang aku akan meminta itu dibagi denganku. Aku rasa, rumah yang dia belikan untuk perempuan itu uangnya dia ambil dari sana. Kali ini akan aku biarkan, tapi untuk seterusnya. Aku akan memantau apapun yang dia berikan pada perempuan itu. Semuanya harus adil. Tapi aku tidak mau, harta benda yang aku miliki sebelum kehadiran perempuan itu diganggu-gugat. Semua itu adalah hak milikku. Aku tak akan sudi berbagi. Aku sudah siap berkemas, memakai dress berwarna maron. Berlengan pendek dan menjuntai setinggi lututku. Rambut terurai sepanjang bahu. Hiasan make up tipis menghiasi wajahku. Sebentar lagi seharusnya suamiku sampai. Aku melihat jam di dinding. Jam 12 siang. Bunyi klakson di luar pagar, berarti suamiku sudah datang. Aku segera menyambar tas kecil dan handphone, lalu mengunci pintu. Dan keluar pagar untuk menaiki mobil suamiku. Saat aku membuka pintu depan dan naik, aku tiba-tiba mendengar suara sapaan dari arah belakang. Siang, Mbak. Sontak aku menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku saat melihat perempuan itu duduk dengan manis di bangku belakang. Apa-apaan ini Mas? Kenapa mengajak dia? Emosiku seakan naik ke ubun-ubun melihat perempuan itu. Sekalian aja, Ma. Kalian kan sama-sama hamil. Jadi periksa sekalian saja. Mas tidak perlu repot-repot 2 kali ke dokter untuk menemani kalian.